Syaitan masuk dalam peredaran darah. Kenapa Baya? Baik. Allah mengizinkan Baya. Maka kemudian iblis meminta, ya Allah izinkan aku masuk dalam hati. La, gak boleh. Oh. Karena aku dan segenap rahasiaku, hanya aku yang berhak untuk mengisinya dan tidak layak kamu berada di sini. Dan itulah modal manusia. Kenapa tidak? Saya nggak tahu nih penonton pada enggak. Iya. Saya dapat bukan cuma daging, ini jantungnya ilmu. Lah, gini loh. Itulah kenapa Allah tidak mengizinkan iblis itu masuk ke hati manusia. Masuk ke hati, karena itu hanya untuk Allah. Sisa itu saja senjata. Iya. Gini loh. Dunia ini di hadapan Allah itu tidak lebih baik dari sayapnya nyamuk. Dunia dengan isinya. Terus ngapain Allah menahan dunia ini untuk kita? Saya ingetin ini, biar jelas ini. Iya. Dunia dengan segala isinya itu di hadapan Allah tidak lebih baik dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Terus ngapain Allah menahan itu untuk umat? Ngapain Allah itu menahan untuk hamba? Hanya hambanya saja yang tidak mau mengambil. Coba. Jadi catatan pentingnya adalah kaya itu boleh. Yang jelas dari sisi hukum agama tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Dan miskin juga bukan perintah. Sederhananya beginilah. Kalau kekayaan didapatkan dengan cara yang baik dan halal, itu mesti mendapatkan barokah. Berarti catatan pentingnya rezeki itu tidak melulu tentang harta, tetapi mulainya adalah dari mentalnya atau hatinya dulu. Iya. Nah, ini relate dengan pembelajaran yang sering saya sampaikan bahwa kaya dohir itu nomor sekian, dan mungkin itu sebuah mustahil kalau mental kalian masih miskin. Loh, gimana mau kaya kalau dia tidak mempersiapkan dirinya menjadi kaya? Siap, layak, pantas. Lah, orang itu harus memantaskan dirinya untuk menjadi kaya. Siapkan mentalnya dulu. Kalau memang mentalnya sombong, mau kaya mau miskin ya sama aja. Sesungguhnya manusia itu tidak ditentukan oleh apapun, tidak ditentukan oleh sekitarnya. Dia menjadi kaya dan sombong itu penegasan dan peneguhan sebenarnya bahwa dia memang sombong. Kalau memang dasarnya alat. Kalau memang dasarnya dia itu dermawan, yang senang berbuat baik, berbagi di antara sesama. Memang dasar sejak miskin. Jangankan di saat kaya, miskin pun dia masih berbagi. Lagi-lagi menjadi kaya itu adalah yang harus disiapkan adalah sikap mental. Mental. Akhlak hati menghadapi karunia dari Allah. Mental dulu berarti. Mental dulu dong. Dan obat pertamanya sudah ada, karena kita mau bahas tentang rezeki. Obat pertama, saran dari Kiai adalah mentalnya dulu harus kaya. Dan kaya itu boleh. Itu obat, oke. Dalam kacamata terapis, itu obat sudah. Jawaban dari selama ini kebingungan hati dia mengatakan bahwa nanti kalau kaya menghalangi saya untuk menjadi manusia baik. Gini, saya kasih contoh yang paling mudah, cerita Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, salah satu nabi yang sangat dimuliakan oleh kita umat Islam. Dan ini menjadi nabi tiga agama. Judaism atau Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di luar sana disebutnya dengan Moses. Islam menyebutnya dengan Musa. Nabi Musa ini, saya perpendek saja, suatu hari didatangi oleh umatnya yang miskin. Didatangin, ya Nabi Allah Musa, bisakah anda mendoakan saya? Kenapa? Saya sama istri saya sudah cukup puas miskin. Sudah cukup buat miskin. Apa kata Nabi Musa? Aku malu menyampaikan itu kepada Allah. Baik Nabi Musa. Berapa hari kemudian dia balik lagi. Permintaannya sama. Dan jawaban Nabi Musa itu sama. Karena akhirnya datang lagi yang ketiga. Alasan orang ini sederhana. Ya Nabi Musa, apakah anda mengira bahwa saya dan istri saya ini akan sombong dengan harta yang nanti Allah berikan kepada saya? Saya baru ingat ceritain. Oke, lanjut. Ya kan? Saya ini hanya akan berbagi kepada orang miskin. Saya cuma minta kaya 1 tahun saja. Selepas itu terserah Allah. Loh, kok singkat sekali kata Nabi Musa? Saya ingin buktikan bahwa saya ini akan menjadi hamba Allah yang baik dan umatmu yang baik. 1 tahun saja. Akhirnya Nabi Musa walaupun agak berat berdoa kepada Allah, dan Allah kan tahu siapa makhluknya. Selang waktu kemudian atas izin Allah, Nabi Allah Musa ini kan digelari kalamullah karena bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah kan. Bisa
berdiskusi langsung, berbicara langsung dengan Allah, dan Allah mengabulkan. Dalam hitungan waktu orang ini kaya secepatnya. Tapi jangan nanya apa doanya, karena saya juga nggak tahu. Yang ngedoain, bukan masalah doanya, siapa yang ngedoain. Bukan masalah doanya dulu. Kan siapa, ini kan cerita nabinya dulu. Iya. Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Nah, atas izin Allah orang ini kaya. Tapi setelah kaya, orang ini betul-betul memenuhi janjinya. Dia habiskan hartanya itu untuk sedekah. Sampai hartanya nggak habis-habis. Makin nambah. Bahkan nambah, semakin disedekah semakin nambah. Akhirnya Nabi Musa baru ingat. Dia cuma 1 tahun di kontraknya nih. Ya Allah, ini kontraknya 1 tahun nih. Kok nggak di stop ini kontraknya nih? Apa kata Allah kepada Musa? Ya Musa, orang itu cuma minta kaya 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun, dia sudah membuka pintu rezeki untuk ribuan orang. Sementara aku hanya membuka 1 pintu rezeki untuknya. Justru aku malu kepada dirinya Musa kalau kemudian aku stop dan aku tutup pintu rezeki untuknya. Karena dari 1 pintu rezeki yang aku berikan kepadanya, dia mampu membuka ribuan pintu rezeki bagi orang lain. Ruginya di mana? Berbagi itu tidak rugi. Dia kan akan membuka pintu-pintu berikutnya. Pernahkah kita berpikir ketika kita memberi dengan tidak usah minta berdoa saja, didoakan kepada yang menerima, sesungguhnya orang yang sedang menerima itu sedang sedang bicara kepada Allah. Ya Allah, luaskan rezekinya. Poinnya bisa ditangkap di situ. Ada ribuan manusia mendoakan. Dan ada ribuan manusia yang mendoakan Anda. Mustahil tidak dikabulkan. Loh, 41 orang. 41 orang saja yang berdoa kepada Allah. 40 orang bahkan. 40 orang yang berdoa saja di depan Allah. Salah satunya pasti diterima. Bagaimana dengan ratusan santri ngaji yang Anda sumbang? Bagaimana dengan guru-guru di pesantren yang Anda datangi karena kondisi ekonominya lemah? Saya pernah bilang begitu. Saya ini numpang ke griyo ngaji. Loh, bukan griyo ngaji, saya santuni, bukan saya numpang. Kita ini hidup hanya numpang kebaikan dari orang-orang soleh. Ini mudah-mudahan tahu. Nah, sebentar Kiai, maaf saya potong Kiai. Ini keren banget. Ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih. Kalau saya kan selalu dan sering sekali menyampaikan di channel YouTube Gus Baraja ini bicara tentang solusi cara gitu sebenarnya. Nah, sudah banyak sekali bagaimana cara kita agar Allah limpahkan kita rezeki. Kita mau tahu ada beberapa poin mungkin versi Kiai. Tolong Kiai bagi sama teman-teman langkahnya untuk dipermudah oleh Allah rezeki itu apa saja yang harus dilakukan. Ini kayaknya belum ada yang bertanya begini. Gini loh. Kita ini kan udah capek nyangkul bumi. Kenapa nggak pindah haluan nyangkul langit? Oke, 1. Nyangkul langit. Ikhtiar langit. Ikhtiar langit itu penting. Iya. Apa di dalam ikhtiar langit itu? Nabi pernah didatangi Jibril alaihissalatu wassalam. Saya tidak perlu sampaikan 5 perkara. Dalam beberapa hadis sahih, ya kalaupun mau dibuka nanti saya tunjukin. Ada kitab Mu'jamul Kabir dari Imam Tabrani dan kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Jadi ingat ini saya. Tentang apa itu kitab? Wah, udahlah, gak usah banyak cerita. Waktunya habis nanti. Enggak, kita punya waktu ya. Kita punya waktu. Jadi dari riwayat sahabat Nabi Ibnu Abbas, Rasulullah bercerita kepada dia, "Atani Jibril wa qalili." Suatu masa Jibril datang kepadaku dan menyampaikan sesuatu. Saya potong saja dari sekian 5 perkara itu. Saya tertarik kepada yang nomor 4 dan nomor 5. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? "Wa'lam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Ya Rasulullah Muhammad, kemuliaan manusia itu ditentukan sujudnya kepada Allah di malam hari. Tahajud, sholat malam hari. Yang kedua, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Yang nomor 5 ini tidak kalah dahsyatnya. Dia tidak pernah bergantung kepada manusia. Mutlak kepada Allah saja. Dia bodoh amat dengan orang mau bantu saya atau tidak. Kenapa butuh bantuan manusia? Manusia itu hanya sebab saja yang Allah antarkan kepada. Oh iya, digerakkan semua. Digerakkan oleh Allah. Apalagi Kiai selain 3 nih? Oh, yang 3 nih jangan. Ini yang 2, ini 2 saja. Karena dari 5 poin ini hanya yang berkaitan tentang rezekimu, tentang kemuliaan hidupmu. Oh, cuma 2 aja maksudnya? Iya, yang tentang rezeki nih. Iya, yang tentang rezeki 2 aja. Yang lainnya itu berbeda tentang hidup.
Jadi kata Nabi SAW itu disampaikan kepada Ibnu Abbas, apa kata Jibril? Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan manusia, kata mulia itu banyak dan luas. Mulia rezekinya, mulia jabatannya, mulia sosiokulturalnya, mulia di antara manusia, bahkan mulia di sisi Allah. Karena firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa perlu saya tegaskan ini? Firman Allah dalam Quran yang selalu kita ragu. Pernahkah Allah itu mengingkari janjinya? Enggak. Kita yang ingkar. Kita yang ingkar kepada Allah. Bukan Allah yang menjauh, kita yang berlari dari Allah. Dalam hadis qudsi itu dijelaskan, barang siapa yang datang kepadaku dengan satu jengkal, aku datang kepadanya dengan satu hasta. Kalau ada hambaku yang datang berjalan kaki, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Sederhana, kalau kita baik, Allah lebih baik. Jadi Allah yang menghampiri kita. Loh, apakah Allah miskin gara-gara kita? Selalu saya ingatkan untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang sedang belajar bagaimana apa yang diceritakan oleh Gus Baraja, kemudian diedukasi oleh Gus Baraja ini. Mantapkan dalam hati. Ada Allah. Ada Allah, dan tidak mungkin kita miskin. Bagaimana? Kalau teman yang lain bilang mustahil miskin, saya bilang tidak mungkin kita miskin. Kaifa akhafu 'anil faqri wa ana 'abdul ghani? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku ini hidup miskin dan takut miskin, sedangkan aku ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Yang harus dirubah itu sikap mental. Melihat pemberian Allah itu dari berbagai jalan. Syaratnya satu, kata Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Setelah kita bertakwa kepada Allah, Allah berikan peluang, Allah bukakan jalan. Kasih bisnis sama Allah. Dikirimkan orang yang ngajak untuk berbisnis. Tinggal bagaimana kemudian kita mencari ilmunya dan menjaga komitmennya. Dari bisnis itu baru dapat rezeki. Nah sekarang ini banyak yang berkeinginan ikhtiar langit malam ini, terus ada rezeki malam ini, uang datang terbang jatuh di depan. Ya nggak bisa. Gila ya. Dia lama-lama itu apa sengit. Makanya semuanya kan by dohir kan, tetap kan. Iya. Ide Allah itu hanya cara. Mau sebanyak apapun modal yang kita punya, tapi kemudian Allah tidak memberikan jalan, habis uang yang kita punya. Bahkan bukit yang di depan kita ini, walaupun malam-malam ini ada bukit besar di gunung itu. Gunung apa disebut namanya? Gunung itu. Wukir. Gunung Wukir. Gunung Wukir yang sebesar itu, kemudian Allah hadiahkan untuk kita. Cukup? Enggak cukup. Kalau Allah tidak berikan jalannya. Kan Allah yang janjikan pertama, ya ja'allahu makhraja, jalan keluar. Iya. Jalan keluar apa? Kefikiran yang sempit. Rezeki setelahnya. Iya, hati yang lapang, ide-ide segar. Dan ini kan terus bertumbuh dan bertambah. Nah, takwa sendiri itu apa? Nah, maksudnya. Kalau kata takwa itu yang paling mudah itu, sebagaimana difahami para ulama itu kan adalah imtithalu awamirillahi wa jitinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Tapi cakupan takwa itu kan luas. Ini kan secara makna zahir ya, takwa itu adalah cukup dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah, dan apapun yang Allah larang ya jauhi. Itu paling mudah. Kalau tidak ada rasa percaya di situ bagaimana? Ya, bagaimana mungkin kita menyembah Allah sementara di hati ini tidak ada sinyal yang kuat. Maaf, salatnya tidak salah, tapi bicara soal syarat dan rukun terpenuhi ya sah. Tapi kalau tidak dapat dirasa. Tapi Allah kan maha tahu sholat kita seperti apa. Allah juga tahu bagaimana permohonan kita kepada Allah. Yang berbahaya itu ketika tangan diangkat, bibir mengucapkan, tapi hati tidak sampai. Ada penolakan di situ. Padahal orang berdoa itu harus dilandasi rasa iman dan percaya kepada Allah, bahwa Allah akan mengabulkan. Mau cepat atau lambat itu hak Allah. Ikhtiarnya manusia itu kan hanya melalui doanya, dan kemudian dia berangkat selepas berdoa. Ya, tapi hari ini banyak orang yang cuma sekedar baca doa daripada. Ya nggak bisa dong. Jadi doanya dibaca dong. Kita ini bukan golongan nabi. Nabi ditawarin. Kalau kita harus nawarin proyek,
Sedekah termasuk jalan kaya nggak, Pak? Loh, kenapa tidak? Sedekah kan proposal. Bagaimana cara, maksudnya begini, bagaimana bisa disebut bahwa sedekah itu menjadi syarat kaya, dan bagaimana cara kerja spiritual sedekah ini bagaimana? Sedekah itu sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, bahwa kalau kamu menanam satu pohon, satu biji akan tumbuh 7. 7 akan menumbuhkan sekian cabang 7 lagi. Akumulatifnya berapa? 700. Akumulatifnya jelas. Matematikanya Allah kan nggak sama dengan matematika Pak Guru. Kalau Pak Guru mengkalikan 1 kali 7 ya 7, mentok di situ. Kan 7 kuadrat. Matematikanya Allah jangan disamakan dengan matematika terapan, matematika dasar. Tapi matematikanya Allah itu ya punya Allah, bukan punya kita. Hancur kalkulator kita. Hancur kalkulator kita. Ya database-nya selesai. Iya. Nah, database kita itu kan harus kita perbaiki. Betul. Ini bicara database. Ini kan bicara tentang hati. Allah sebutkan dalam hadis qudsi, qalbun insan kanzullah. Hatinya manusia itu tempat perbendaharaan dan rahasia-rahasia Allah tersimpan. Hati itu. Hati manusia. Kalau ada sesuatu di luar Allah itu sendiri dalam hati, mungkin bahasa saya biasanya Allah cemburu gitu. Ya tidak layak dong. Nah disitulah akhirnya Sehingga sananya harta. hati manusia itu hanya bisa ditempati sebuah keyakinan kepada Allah. Di luar itu nggak boleh masuk. Nggak boleh ya. Nggak boleh masuk. Nah takwa itu masuk ke hati. Hati. Tempatnya di hati. Hati itu ruang private yang tidak bisa semua orang masuk. Karena hati itu ruang private, maka bagi Allah, suatu hari iblis itu pernah mengajukan permintaan kepada Allah. Ya Allah, aku akan mendatangi anak cucu Adam dari seluruh penjuru, dari pintu-pintu yang mereka tidak tutup. Pintu yang tidak ditutup oleh Allah dari kita: mata, hidung, telinga, pendengaran, lidah, dan pintu yang lain. Sampai kemudian iblis meminta kepada Allah untuk bisa masuk dalam darah. Allah izinkan. Karena kata Nabi SAW, jara syaitan kama jarad dami. Syaitan itu berjalan dalam peredaran darah. Syaitan masuk dalam peredaran darah. Kenapa, Baya? Baik. Allah mengizinkan, Baya. Maka kemudian iblis meminta, ya Allah, izinkan aku masuk dalam hati. La, gak boleh. Karena aku dan segenap rahasiaku, hanya aku yang berhak untuk mengisinya, dan tidak layak kamu berada di sini. Dan itulah modal manusia. Kenapa tidak? Saya nggak tahu nih penonton pada nggak. Iya. Saya dapat bukan cuma daging, ini jantungnya ilmu. Lah, gini loh. Itulah kenapa Allah tidak mengizinkan iblis itu masuk ke hati manusia. Masuk ke hati, karena itu hanya untuk Allah. Sisa itu saja senjata kita. Iya. Itu saja. Dan itu dalam dunia pikiran disebutnya 90% gitu. Loh, saya kan selalu mengatakan di mana-mana ikhtiarmu satu. Bukan yang tengah ya. Ikhtiarmu satu. 99%-nya itu milik Allah. Apa yang kita lakukan hari ini basa-basi. Dan tidak ada karena kita sebenarnya. Enggak ada lah. Karena Allah sayang ya. Gini loh, dunia ini di hadapan Allah itu tidak lebih baik dari sayapnya nyamuk. Dunia dengan isinya, terus ngapain Allah menahan dunia ini untuk kita? Saya ingetin ini, biar jelas ini. Iya. Dunia dengan segala isinya itu di hadapan Allah tidak lebih baik dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Terus ngapain Allah menahan itu untuk umat? Ngapain Allah itu menahan untuk hamba? Hanya hambanya saja yang tidak mau mengambil. Cuma mengambilkan pakai cara. Masa Allah yang harus menyiapkan? Medianya sudah Allah siapkan, alatnya sudah Allah siapkan. Jangan mencari peluang, ciptakan peluangnya. Saya dapat satu kesimpulan pendek ini sementara, kayak videonya belum selesai kayaknya, sebentar lagi ya. Minta waktunya saya. Jadi Allah mengabulkan doa itu bukan karena sebab kita bisa, melainkan karena Allah sayang ke kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar Allah sayang sama kita? Dijawablah di takwa itu. Di takwa itu. Dan kebetulan Allah punya rumah utuh yang tidak boleh diselingkuhi. Nggak boleh dong. Dan itu hati kita. Dan itu hanya Allah yang wajib dan layak untuk menempati. Berarti perbaiki hati.
Ya noto hati, perbaiki hatimu, maka hubunganmu dengan Allah itu baik. Jika hubunganmu dengan Allah baik, apa yang nggak Allah berikan? Ini untuk kita. Kalau kegelisahanmu hanya tentang harta, iblis tertawa. Loh, masa nggak bisa? Toh ini memang disiapkan untuk makhluk yang bernama manusia. Fasilitas yang ada ini nggak mungkin Allah tahan. Makanya dalam hati itu selalu ada bantahan ketika nafsu berbicara, Pak. Nah, makanya jangan serahkan hidup kita hanya kepada nafsu. Serahkan hidup kita ini kepada hati. Hati selalu bisa, kamu bisa. Ketika nafsu mengatakan segitu saja kemampuanmu, hati selalu bicara, kamu bisa, terus ikhtiar. Itu bahasa hati yang sederhana kalau bab rezeki. Gini lah, kalau bicara soal yakin, kita ini tidak berada di posisi hakul yakin.